Jadi kalau sumpah pocong ini digelar, artinya ini adalah sumpah pocong yang digelar pertama kali di desa tersebut. Di situ Pak Peno dan juga Pak Ganong ini bajunya dilepas semua tanpa menggunakan selembar kain pun. Dan kemudian tubuh mereka ini dibawa ke tengah-tengah dan dimandikan seperti layaknya seorang jenazah. Suara ini ada di belakang beliau. Bu, karena aku nang omahe Ganong, Bu. Nah, si ibu-ibu ini noleh, dia melihat ada sosok pocong di sana, dan pocong ini nggak terlihat wajahnya karena wajahnya itu menghitam hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Budi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini, teman-teman, ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Budi, yang asalnya dari sebuah desa di Jawa Timur. Jadi di sini Budi minta supaya semua nama disamarkan, termasuk juga nama desanya. Karena sampai hari ini keluarga yang diceritakan oleh Budi dalam cerita ini masih tinggal di desa tersebut. Jadi cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2009, di mana waktu itu Budi masih tinggal di desa tersebut. Jadi memang dari kecil Budi ini dilahirkan di sana dan sampai dia besar dia masih tinggal di sana. Baru ketika Budi ini lulus SMA, dia merantau ke kota. Nah, pada saat kejadian ini terjadi, Budi, dia kelas 2 SMA. Dia waktu itu kelas 2 SMA dan kejadiannya di tahun 2009. Jadi ceritanya ada seorang bapak, usia beliau ini 73 tahun, kita sebut namanya Pak Peno. Pak Peno ini di tahun 2009 itu beliau tinggal bersama anak dan juga anak menantunya. Di situ juga ada istri dan juga cucu-cucunya. Pak Peno tinggal di sana karena ini adalah rumah Pak Peno sendiri. Nah, sedangkan Pak Peno ini punya 4 orang adik-adik. Adik Pak Peno ini laki-laki dan perempuan dan semuanya sudah punya anak, sudah punya mantu dan sudah punya cucu. Keempat adik Pak Peno ini tinggal di sebuah rumah besar. Rumah ini ukurannya luas. Di depan itu juga halamannya luas dan di belakang ada beberapa pohon-pohon, yaitu pohon jati, pohon nangka, dan pohon buah-buah yang lain. Jadi rumah ini memang besar. Jadi rumah inilah yang nantinya akan jadi sengketa. Menurut adik-adik Pak Peno, rumah ini adalah warisan dari orang tua mereka. Sedangkan menurut Pak Peno sendiri, rumah ini dibeli pada waktu Pak Peno ini dulu masih muda dan waktu itu adik-adiknya ini masih kecil-kecil. Jadi Pak Peno bilang bahwa adik-adiknya ini nggak tahu menahu soal pembelian rumah tersebut. Tapi yang dijadikan dasar oleh adik-adik Pak Peno adalah ketika orang tua Pak Peno atau orang tua mereka ini masih hidup, orang tuanya pernah bilang, kalian nanti
pertahankan rumah ini, jangan sampai dijual. Kalaupun harus dijual, bagilah dengan saudara-saudara kalian. Nah, inilah yang dipegang oleh adik-adik Pak Peno. Yang mewakili adik-adik Pak Peno ini adalah seorang laki-laki namanya Pak Ganong. Memang Pak Ganong sendiri menyadari usia mereka, adik-adik Pak Peno dengan Pak Peno ini terpaut agak jauh. Jadi yang dikatakan Pak Peno ketika Pak Peno membeli rumah ini pada saat adik-adik ini usianya masih kecil. Ini bisa dimaklumi tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, sedangkan menurut keterangan tetangga-tetangga sekitar, memang rumah ini dibeli oleh orang tua mereka, orang tua Pak Peno juga. Nah, besar kemungkinan dalam perjalanannya itu Pak Peno merubah nama sertifikat ini menjadi nama Pak Peno. Ya, jadi awalnya ketika tahu bahwa sertifikat ini sudah dirubah nama Pak Peno, muncullah konflik. Mereka meminta hak mereka, adik-adik Pak Peno ini, supaya rumah ini dibagi rata, jangan dikuasai sendiri. Tapi Pak Peno cuma bilang bahwa dia ini cuma mengganti nama. Dan kalaupun beliau menjual, beliau akan bagikan dengan adik-adiknya. Ini yang pernah dikatakan oleh Pak Peno. Jadi waktu itu adik-adiknya merasa aman. Apalagi Pak Peno waktu itu tinggal bersama anak dan juga anak menantunya. Nah, selama beberapa tahun, di awal-awal itu memang nggak pernah ada masalah. Tapi tiba-tiba ada seorang yang datang ke rumah tersebut, ke rumah besar ini. Beliau namanya Pak Soni. Pak Soni waktu itu sempat ketemu dengan Pak Ganong. Karena Pak Ganong dan anak-anaknya memang tinggal di rumah itu. Jadi di sini Pak Soni ini bilang bahwa dia ini berniat mau membeli rumah tersebut. Dan Pak Peno sudah buka harga. Nah, di situ dijelaskan oleh Pak Ganong, Pak, kakak saya itu, Pak Peno itu, beliau itu nggak punya hak untuk menjual rumah ini. Dan saya dan juga adik-adik ini nggak ada rencana untuk menjual rumah ini, karena ini rumah warisan. Kami ingat betul pesan dari Bapak, supaya rumah ini tidak dijual. Rumah ini akan menjadi riwayat. Nah, Pak Soni ini sempat bilang lagi bahwa dia sudah ada pembicaraan serius dengan Pak Peno, bahwa rumah ini memang mau dijual karena rumahnya sudah atas nama Pak Peno. Nah, muncullah lagi sebuah perdebatan di sana sampai pada akhirnya Pak Peno ini didatangkan. Ketika Pak Peno didatangkan di sana, Pak Ganong tanya, Mas, ini benar Mas, Pak Soni ini mau membeli rumah ini, memang sampean ini mau jual rumah ini? Kan Mas tahu bahwa rumah ini bukan rumahnya Mas pribadi, ini haknya adik-adik ada di sini. Dan Bapak kan dulu pernah bilang kalau rumah ini jangan sampai dijual. Terus akhirnya di sini Pak Peno bilang, aku ini nggak mau menjual. Tapi kalaupun ada yang mau, ya kita jual aja, nanti kita bagi rata. Nah, Pak Ganong bersikuku, jangan Mas, kita ini nggak butuh apa-apa. Lagian Mas ini mau jual rumah untuk apa? Uangnya buat apa? Kalau memang nggak butuh-butuh banget, nggak usah dijual. Ini rumah riwayat. Kita dari lahir, dari kecil, sampai kita dewasa, sampai beranak pinak, kita tinggal di rumah ini. Jangan dijual. Rumah ini banyak kenangan. Nah, akhirnya setelah pembicaraan ini pun, Pak Peno bilang ke Pak Soni, ya sudah Pak, mohon maaf kalau gitu rumah ini nggak jadi kami jual. Nah, Pak Soni pun pulang dengan kecewa. Nah, berbulan-bulan setelah itu, muncul gosip lagi yang baru, bahwa katanya Pak Peno ini sudah mau menjual rumah ini secara diam-diam. Dan yang menjadi pembelinya adalah Pak Soni, yang kapan lalu pernah datang ke sana. Tentu hal ini kemudian menjadi pembicaraan lagi oleh Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Di situ mereka menyesalkan, kenapa ya kok Mas Peno ini kok ngotot pengen jual rumah ini, padahal sudah tahu bahwa rumah ini bukan haknya sendiri. Rumah ini masih ada hak adik-adiknya. Dan yang kedua, rumah ini nggak ada niat untuk dijual sama sekali oleh adik-adik Pak Peno. Kenapa kok Mas Peno ini ngotot pengen menjual? Tapi karena waktu itu Pak Soni sendiri belum datang kembali ke sana, jadi ini dianggap hanya gosip yang lewat, hanya kabar burung. Nah, ternyata setelah pemberitaan ini muncul pemberitaan lagi bahwa Pak Soni sudah berniat pengen membeli rumah itu dengan harga yang fantastis. Nah, dari situ Pak Ganong dan adik-adiknya ini
merasa deg-degan. Ini kalau memang benar-benar jadi dijual, rumah ini kan atas namanya Pak Peno. Ini nasib kita gimana? Sedangkan kita semua tinggal di sini. Kita mau gimana? Nah, dari situ mulai ada pembicaraan. Pembicaraan ini mulai serius. Mereka sudah mulai memikirkan, kalau seandainya Mas Peno ini curang, dia menjual rumah tersebut, mereka harus tinggal di mana lagi? Nah, mulai dari situ hubungan antara Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong dengan Pak Peno ini mulai agak renggang. Pada saat Lebaran, keluarga Pak Peno ini nggak pernah datang di rumah tersebut. Padahal biasanya mereka selalu kumpul di rumah ini, karena ini adalah rumah keluarga besar. Tapi Lebaran kali itu, Pak Peno sudah nggak pernah datang. Nah, berjalannya waktu kemudian, tiba-tiba hubungan mereka ini semakin renggang. Dan tiba-tiba pada suatu ketika, datanglah sebuah mobil. Di situ turun 2 orang, yang 1 orang ini Pak Ganong tahu, karena pernah ketemu. Ini Pak Sony, tapi di situ Pak Sony bawa orang lagi. Pak Sony ini datang langsung menemui Pak Ganong, terus Pak Sony bilang, "Pak, ini rumah ini sudah saya beli. Ini sertifikat jual belinya." Dijelaskan semua. Intinya, rumah ini sudah dibeli Pak Sony dari Pak Peno, tanpa sepengetahuan Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Nah, inilah yang jadi masalah. Tentu dari situ Pak Ganong tidak terima. Loh, nggak bisa gini Pak, ini namanya sepihak. Nah, Pak Sony ini ngotot, gimana sepihak? Wong ini rumah ini atas namanya Pak Peno kok. Saya belinya dari Pak Peno, sah secara hukum. Jadi saya minta Pak Ganong sama semua yang tinggal di sini untuk segera pindah. Karena rumah ini kami mau bongkar dan mau kami jadikan pabrik. Ini sudah resmi milik kami, kata Pak Sony seperti itu. Dan akhirnya Pak Ganong ini tetap bersikukuh sampai kemudian anak dan juga anak mantunya ini keluar semua. Karena terlihat pembicaraan ini sudah mulai agak serius dan mulai agak panas. Di situ akhirnya tetangga-tetangga juga mulai keluar karena nada mereka ini sudah mulai meninggi. Dan akhirnya tetangga-tetangga ini bilang, "Sudah gini aja loh Pak Ganong, Mas sampean itu didatangkan aja Mas Peno. Biar beliau ini ngomong gimana sih, runtutannya ini gimana kok sampai rumah ini dijual." Akhirnya Pak Peno datang ke sana dan Pak Peno bilang, beliau ini dengan angkuhnya bilang bahwa ya memang rumah ini tak jual, ini kan atas namaku. Nah, di situ Pak Ganong dan adik-adiknya ini kecewa loh, "Mas, sampean kan pernah bilang, tak pegang omongan sampean, kalau memang sampean terpaksa jual rumah ini, masih ada hak-hak kami." Nah, di situ Pak Peno nggak mau terima. "Kamu dulu itu masih kecil. Yang beli rumah ini itu aku, bukan Bapak." Nah, tentu di situ Pak Ganong dan adik-adiknya semakin kecewa. "Loh Pak, jangan gitu Pak. Semua tetangga di sini ini tahu kalau rumah ini yang beli itu Bapak, bukan sampean. Sampeanlah yang merubah nama ini dari nama Bapak ke nama sampean." Nah, ketika permasalahan ini semakin pelik, perdebatan ini terus-menerus terjadi, ada orang yang dituakan lah di sana, seorang pemuka adat. Beliau biasa dipanggil dengan panggilan Ustadz Hanif. Nah, Ustadz Hanif ini coba menengahi. Beliau dapat laporan dari tetangga-tetangga bahwa Pak Ganong dan Pak Peno ini lagi eker-ekeran, lagi rusuh di sana. Nah, Pak Hanif ini, Ustadz Hanif menjelaskan, "Sudahlah, ini kan urusan warisan. Jangan sampai kalian ini yang satu darah, satu kandung, terus menjadi bertengkar seperti ini." Nah, di situ Pak Peno tetap ngotot, "Nggak bisa, Pak Ustadz, ini rumah saya. Ini sertifikat atas nama saya. Adik-adik saya ini nggak tahu menau. Mereka ini biasa numpang di sini. Saya tetap mempertahankan hak saya." Lah, Pak Ganong sendiri dan adik-adiknya juga nggak terima. "Mas, jangan gitu Mas, ini adik-adik sampean semua Mas." Pokoknya perdebatan ini lama, sampai berjam-jam, dan belum selesai-selesai. Sampai kemudian Ustadz Hanif ini bilang, "Sudah, ayo. Pak Peno ini kan sudah berumur Pak. Sudah tua, sudah sama-sama tua kita semua. Pak Peno sudah punya anak, sudah punya mantu. Begitu juga dengan Pak Ganong. Jenengan ini sudah punya anak, mantu, dan juga cucu. Apa nggak malu sama anak cucunya?" Nah, akhirnya mereka berusaha untuk meredam emosinya mereka masing-masing. Setelah itu mereka pun pulang. Jadi permasalahan ini belum menemukan titik temu. Artinya semenjak dari situ, Pak Ganong dan adik-adiknya ini menjadi tahu bahwa rumah ini sudah dijual ke Pak Sony.
dan itu sah secara hukum. Jadi mereka ini bingung. Mereka harus bagaimana? Dan singkatnya mereka ini menghubungi seorang pengacara, mereka diskusi soal hal ini, dan mereka membawa bukti-bukti bahwa orang-orang atau tetangga-tetangga di sana ini mengetahui yang menjadi saksi bahwa rumah ini sebenarnya dibeli oleh orang tua Pak Ganong, bukan oleh Pak Peno. Nah, berjalannya waktu memang Pak Peno inilah yang merubah nama dari nama orang tuanya ke nama Pak Peno. Nah, permasalahan ini terjadi terus-menerus. Jadi mereka membawa permasalahan ini ke pengadilan. Hubungan mereka ini benar-benar hancur. Persaudaraan mereka ini benar-benar hancur dan mereka sama sekali nggak pernah ketemu. Kalaupun mereka bertemu di jalan, mereka ini nggak saling sapa satu sama lain. Padahal mereka ini adalah saudara kandung. Inilah yang disesalkan oleh tetangga-tetangga yang ada di sana, termasuk Budi waktu itu, karena rumah Budi dekat sekali dengan rumah keluarga dari Pak Ganong itu. Nah, pada akhirnya Pak Soni ini datang lagi. Pak Soni bilang ke Pak Ganong dan semua yang menghuni di rumah ini supaya mereka segera pergi. Karena rumah ini mau dirobohkan dan mau dibangun pabrik. Pak Soni nggak mau menunggu waktu lama lagi dan Pak Soni nggak mau tahu urusan keluarga mereka. Karena Pak Soni merasa dia membeli secara sah, membeli dari Pak Peno. Nah, dari situ Pak Ganong pun akhirnya ngotot, termasuk anak mantu dari Pak Ganong ini semuanya bereaksi semua. Dan bereaksi mereka ini tentu dengan nada yang tinggi dan hampir-hampir menuju ke arah kekerasan. Sampai pada akhirnya kembali lagi tetangga ini kumpul di sana dan Pak Peno didatangkan. Untuk beberapa kali Pak Peno didatangkan, ketika Pak Peno datang, Pak Peno ini langsung ngotot. Wes, Nong, kamu sama adik-adik ini pergi dari sini, ini bukan rumahmu, Nong. Kamu pergi. Daripada rumah ini dirobohkan, kalau kamu di dalam, kamu mati di dalam. Nah, Pak Ganong di situ bereaksi. Dan pada akhirnya Pak Ganong ini sempat berucap satu hal. Pak Ganong menantang Pak Peno untuk dilakukan sumpah pocong. Siapa yang benar? Ketika Pak Ganong berucap, wes, kalau memang sampean kayak gini terus, ayo sumpah pocong, mana yang benar? Nah, Pak Peno ini menanggapi, ayo sumpah pocong. Nggak takut, aku nggak takut. Jadi tetangga-tetangga ini pas mengetahui Pak Peno dan Pak Ganong saling adu mulut, apalagi mereka berucap untuk menantang sumpah pocong, tetangga-tetangga ini jadi takut. Kok jadi seserius ini? Kok jadi semakin parah? Akhirnya mereka pun menghubungi Ustadz Hanif. Pas Ustadz Hanif ini datang, Ustadz Hanif ini tanya, kenapa? Ini ada apa lagi? Ini Ustadz, permasalahan yang kayak dulu itu masih merebutkan warisan. Terus ini Pak Peno sama Pak Ganong ini saling tantang, mereka mau sumpah pocong. Nah, Ustadz Hanif ini kaget. Akhirnya didudukkanlah, ayo Pak Peno sama Pak Ganong duduk dulu. Jangan bicara sambil berdiri. Kata Nabi, kalau kalian marah, duduklah. Tapi ketika kalian duduk masih tetap marah, tidurlah. Jangan seperti ini. Ini tidak menunjukkan bahwa kalian ini seorang muslim. Akhirnya dari situ mereka duduk. Mereka duduk dan mereka ngobrol. Ternyata pas mereka duduk ini, Pak Peno ini kembali lagi mengutarakan tentang hal sumpah pocong. Jadi Pak Peno bilang, sudah Pak Ustadz, saya mau terima tantangan adik saya si Ganong ini. Saya mau terima bahwa kita akan melakukan sumpah pocong. Nah, Ustadz Hanif ini coba menengahi lagi. Sudahlah, Pak Peno, jangan. Kalaupun Pak Peno dan Pak Ganong ini melakukan sumpah pocong, kan resikonya bisa berbahaya. Karena di situ ada sumpah. Di mana sumpah ini ketika salah satu dari kalian benar-benar terbukti berbohong, maka resikonya nyawa yang akan jadi jaminannya. Nyawa kalian akan melayang. Salah satu dari kalian ini akan mati. Nah, Pak Peno tetap ngotot. Gak apa-apa Ustadz. Saya benar kok, saya tidak takut. Kalau si Ganong ini takut berarti dia yang salah. Nah, si Ganong ini tetap ngomong, gak apa-apa Pak Ustadz, sudah Pak Ustadz, gak apa-apa, biar kami melakukan sumpah pocong ini di halaman rumah kami. Nah, karena Ustadz Hanif ini sudah nggak bisa menengahi, Ustadz Hanif pun bilang, sudah ya Pak Ganong, Pak Peno, disaksikan warga desa yang ada di sini, saya berlepas diri. Saya nggak mau ikut campur lagi urusan kalian. Kalau setelah saya pulang ini, Pak Peno masih ngotot, ingin melakukan sumpah pocong, saya berlepas diri dan saya nggak mau tahu resikonya di belakang. Nah, akhirnya
Ustadz Hanif ini pun pamit mengundurkan diri. Diikuti oleh beberapa warga yang lain, yang tentu mereka tidak setuju dengan apa yang mau dilakukan oleh Pak Ganong dan juga Pak Peno tentang sumpah pocong itu. Nah, setelah Ustadz Hanif ini pulang, ternyata malam harinya ketika Ustadz Hanif ini mengantar istrinya untuk membeli sesuatu, Ustadz Hanif ini lewat depan rumah Pak Ganong. Ternyata di situ Ustadz Hanif ini masih melihat Pak Peno dan Pak Ganong ini masih saling bertengkar. Dan itu terjadi sampai malam hari. Sampai-sampai Ustadz Hanif ini geleng-geleng kepala, dia bilang ke istrinya, "Walah bu, orang-orang ini gimana ya? Urusan kayak gini sampai terus-terusan terjadi sampai malam." Nah, akhirnya keesokan harinya Ustadz Hanif dapat informasi dari para tetangga bahwa akan digelar ritual sumpah pocong di depan halaman rumah Pak Ganong. Nah, di situ akhirnya Pak Hanif ini sudah nggak mau tahu. Nah, karena rumah Pak Ganong ini letaknya dekat sekali dengan rumah Budi. Budi itu kepingin sekali menyaksikan gimana sebenarnya ritual sumpah pocong. Karena selama dia tinggal di desa itu, dia sama sekali nggak pernah melihat adanya ritual sumpah pocong. Jadi kalau sumpah pocong ini digelar, artinya ini adalah sumpah pocong yang digelar pertama kali di desa tersebut. Nah, Budi pun akhirnya menuju ke sana. Dia melihat ada lembaran-lembaran kain sewek yang ditutupkan di sana. Dan ritual ini sama persis seperti memandikan seorang jenazah dan juga menyolatkan jenazah. Di situ Pak Peno dan juga Pak Ganong ini bajunya dilepas semua tanpa menggunakan selembar kain pun. Dan kemudian tubuh mereka ini dibawa ke tengah-tengah dan dimandikan seperti layaknya seorang jenazah. Di situ Budi sempat melihat anak dan juga anak mantu Pak Ganong. Begitupun juga dengan anak mantu dari Pak Peno ini, semuanya menangis melihat kejadian waktu itu. Mereka ini nggak tega. Sebenarnya mereka sendiri nggak tahu siapa yang salah. Tapi karena mereka dua-duanya ngotot, yang mereka lakukan mereka hanya bisa menangis. Dan setelah pemandian dari masing-masing orang ini, Pak Peno dan juga Pak Ganong ini dibawa masuk ke rumah. Tubuh mereka itu dibungkus dengan kain kafan. Persis seperti orang yang meninggal. Hanya saja disisakan di bagian muka. Setelah itu barulah beberapa orang menyolatkan Pak Peno dan juga Pak Ganong. Setelah itu baru mereka ini disumpah. Di atas mereka ini diletakkan Al-Quran. Dan disumpahlah mereka bahwa intinya salah satu dari mereka, kalau mereka berbohong, mereka akan menanggung akibatnya. Mereka akan tersiksa menjelang ajalnya, dan sampai pada akhirnya yang bersalah ini akan meninggal. Nah, setelah sumpah ini dilakukan, mereka pun mengucap kalimat syahadat dan juga membacakan Al-Fatihah dan beberapa ayat-ayat yang lain. Akhirnya sumpah pocong ini pun selesai, diakhiri dengan makan-makan. Nah, malam pertama nggak ada kejadian apapun. Sampai malam kedua, sampai malam ketiga, nggak pernah ada kejadian apapun. Tiba-tiba kira-kira di hari ke-7, Budi ingat betul. Malam itu Budi ini baru pulang dari latihan futsal. Dia naik sepeda motor, dan di situ dia melihat, si Budi ini melihat ada sosok bayangan hitam yang duduk persis di atas rumah Pak Ganong. Nah, Budi ini saking takutnya, dia itu sampai balik. Dia nggak berani lagi masuk ke rumahnya, karena rumahnya dekat sekali dengan rumah Pak Ganong, tidak ada pembatas pagar di situ. Budi ketika melihat kejadian itu, dia balik lagi ke rumah temannya. Dan dia cerita ke temannya, dia melihat pemandangan yang seperti ini. Akhirnya bersama dengan temannya, kira-kira selang 1 jam, Budi diantar lagi pulang ke rumah. Ternyata pas Budi pulang ke rumah, sudah banyak tetangga-tetangga ini yang keluar dari rumah. Budi sudah deg-degan, ini ada kejadian apa? Barulah Budi ini tanya ke ibunya, "Bu, kenapa Bu orang-orang kok malam-malam gini keluar rumah?" "Anu le, Pak Peno meninggal." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dari situlah akhirnya warga ini menyimpulkan yang bersalah adalah Pak Peno. Ini dibuktikan dengan meninggalnya Pak Peno. Akhirnya warga kampung ini berbondong-bondong ke rumah Pak Peno. Tapi di satu sisi lain, Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong ini, mereka itu bersedih. Mereka menyesal, kenapa kok harus terjadi sumpah pocong ini yang akhirnya mengakibatkan kakaknya sendiri, Pak Peno ini meninggal. Mereka bersedih, tapi ini adalah nasi yang sudah jadi bubur. Mereka sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi.
Mereka hanya bisa melihat jenazah kakaknya itu sudah terbaring kaku di rumahnya. Nah, di situ Budi itu melihat suasana di sana itu begitu menyedihkan. Terutama anak dari Pak Peno di situ, dia menangis histeris melihat bapaknya meninggal. Nah, anehnya lagi, ketika jenazah Pak Peno ini dimandikan, itu dari hidung, dari lubang hidung dan juga lubang telinga ini, itu keluar cairan berwarna kuning dan baunya itu busuk. Cairan ini cairan nanah. Sampai-sampai orang-orang yang memandikan ini bergantian. Mereka nggak kuat, mereka muntah-muntah terus. Nah, giliran ketiga kalinya Budi ini dipanggil, Put, gantian Put. Ayo Put, ikut mandikan Put. Budi ini masuk. Karena Budi sebelumnya tahu bahwa orang-orang yang memandikan jenazah Pak Peno ini muntah-muntah karena melihat ada cairan yang keluar dari lubang hidung Pak Peno. Budi ini sudah siap-siap. Jadi hidung Budi ini dioles minyak kayu putih. Semua yang mau memandikan jenazah Pak Peno semua dilakukan seperti itu. Hidungnya dioles minyak kayu putih supaya baunya nggak benar-benar menyengat. Nah, disinilah Budi melihat secara langsung jenazah Pak Peno ini pucat seperti layaknya jenazah pada umumnya. Dan pada saat Budi ini memandikan jenazah Pak Peno, ini selalu keluar cairan kuning dari lubang Pak Peno dan keluarnya itu begitu deras. Sampai-sampai ada satu orang yang memang bertugas khusus untuk membersihkan cairan kuning ini. Nah, karena cairan ini terus-terusan keluar, jadi pemandian jenazah ini nggak selesai-selesai. Orang-orang yang ada di sana bilang terus dibersihkan terus sampai benar-benar nggak keluar. Jadi kira-kira ada sekitar 45 menit lah mereka ini berusaha membersihkan jenazah dari Pak Peno. Setelah dirasa benar-benar bersih, akhirnya Pak Peno dibawa lagi masuk ke dalam dan jenazah Pak Peno ini mulai dikafankan. Ada orang-orang yang bertugas untuk mengurusi liang lahat dari Pak Peno. Nah, waktu itu ada orang-orang ini yang teriak-teriak dari dalam. Weh, tolong, ewangono, tolong bantuin. Ini, tolong. Nah, salah satunya ini adalah Budi. Budi ikut masuk ke sana. Dan ternyata di situ kenapa orang ini teriak-teriak memanggil supaya dibantu, karena jenazah Pak Peno ini tiba-tiba menghitam, raut wajahnya itu berubah. Nah, disitulah akhirnya orang-orang ini kaget dan nggak habis pikir dengan kejadian yang dialami waktu itu. Kenapa kok tiba-tiba jenazah Pak Peno ini berubah menjadi menghitam? Nah, akhirnya melihat situasi yang semacam ini, si satu tetangga ini bilang, ini anak Pak Peno yang pertama ini mana kok nggak datang-datang, si Arif ini. Lah, katanya memang informasinya Arif ini nggak bisa datang langsung karena posisi Arif ini kerja di luar negeri dan dia nggak bisa langsung datang hari itu juga. Si tetangga ini kenapa menunggu Arif datang? Karena dia yakin kondisi Pak Peno yang semacam ini karena ada yang ingin disampaikan. Kayaknya jenazahnya ini memang menunggu anak pertamanya yang namanya Arif. Tapi karena memang sudah dipastikan oleh pihak keluarga bahwa Arif gak bisa datang malam itu, jadi pada akhirnya jenazah ini pun terpaksa harus segera dimakamkan. Nah, pas waktu jenazah ini dimakamkan, dibawa menuju ke pemakaman, mereka semua itu merasakan betul, termasuk Budi yang waktu itu ikut mengangkut jenazah dari Pak Peno. Budi ini merasakan selain dia mencium aroma busuk, Budi ini juga merasa jenazah Pak Peno ini berat. Sampai-sampai 5 langkah Budi ini minta tolong ke temannya, tolong gantian. Ketika temannya ngangkat jenazah Pak Peno, temannya juga merasa hal yang sama. Nggak sampai 10 langkah dia sudah minta ganti karena dia merasa jenazahnya ini berat betul. Nah, jarak dari rumah Pak Peno menuju ke pemakaman ini nggak jauh. Tapi mereka karena saking beratnya membawa jenazah Pak Peno, waktu yang ditempuh ini cukup lama. Nah, hal ini nggak sampai berhenti di sana. Ketika jenazah Pak Peno sampai di pemakaman, persis di samping liang lahat itu, ketika jenazah Pak Peno mau dimasukkan ke liang lahat, ini jenazahnya benar-benar nggak cukup. Nah, di situ warga kampung ini bilang, ayo cepetan, selak malam, keburu malam ini, ayo, liang lahatnya dibesarin lagi. Nah, jenazah Pak Peno ini diletakkan lagi di samping liang lahat, terus liang lahat ini dicangkul lagi supaya lebih lebar. Setelah dirasa cukup, jenazah Pak Peno dimasukkan lagi dan ternyata jenazahnya ini nggak muat. Jadi yang semua di sana ini menyaksikan betul kejadian yang nggak masuk akal ini. Termasuk Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Mereka semua ini nangis histeris melihat jenazah kakaknya yang nggak bisa masuk ke liang lahat.
Dan kejadian ini terulang terus sampai sekitar 15 menit. Jadi ketika jenazah Pak Peno dimasukkan ke liang lahat nggak cukup, liang lahat ini digali lagi lebih luas supaya jenazahnya cukup. Dan ketika dimasukkan nggak cukup lagi, sampai pada akhirnya warga ini sudah benar-benar capek. Mereka bilang sudahlah ditekuk aja jenazahnya, kakinya dibiarkan masuk ke dalam. Jadi yang seharusnya jenazah ini masuk ke liang lahat dengan posisi lurus, waktu itu jenazah Pak Peno ini terpaksa lututnya ini ditekuk supaya bisa masuk ke liang lahat. Dan dengan cara seperti itu akhirnya jenazah Pak Peno berhasil masuk ke liang lahat. Nah, nggak sampai selesai di sana, tiba-tiba mereka ini yang ada di dalam liang lahat yang waktu itu sudah berusaha untuk membenarkan jenazah Pak Peno. Mereka yang di dalam ini seperti mendengar ada suara erangan. Jadi mereka ini takut dan mereka minta keluar. Tolong, keluar. Dan begitu mereka keluar dari liang lahat, mereka bilang, "Koyo ono suara ya. Kayak ada suara ya di dalam." "Suara apa, Pak? Jangan nakut-nakutin, Pak." "Iya, suara orang mengerang ya." Nah, di situ akhirnya mereka takut, nggak berani turun ke bawah. Sedangkan jenazah Pak Peno ini belum ditutup dengan papan. Akhirnya setelah mereka ini ayel-ayelan, mereka saling nunjuk satu sama lain, barulah di situ ada orang yang berani. Satu orang turun. Dan nggak lama kemudian ada satu orang lagi yang ikut turun. Mereka coba membenarkan papan jenazah dari Pak Peno. Nah, ternyata pas dua orang ini ada di dalam liang lahat, mereka itu juga pendengar. Memang ada suara erangan. Mereka pun takut. Akhirnya mereka loncat keluar dari liang lahat dan mereka bilang, "Waduh, Pak, bener, Pak. Kok ada suara orang mengerang ya, Pak?" Nah, karena suasananya ini malam hari, suasananya gelap, mereka itu benar-benar takut. Kok kejadian ini kok benar-benar aneh. Nah, setelah itu mereka ini nggak berani turun ke liang lahat. Sampai pada akhirnya yang turun ini ada sekitar 5 orang. Mereka sempit-sempitan di dalam liang lahat itu. Dan ketika mereka 5 orang ini membenarkan papan dari jenazah Pak Peno, mereka ini mendengar lagi ada suara erangan. Dan suara erangan ini semakin keras. Mereka itu yakin bahwa suara erangan ini berasal dari jenazah Pak Peno. Dan karena 5 orang ini sudah berjanji, kalau mendengar suara aneh, jangan keluar dari liang lahat. Jadi mereka bertahan di sana. Sampai benar-benar papan ini sudah benar-benar nutup, barulah mereka keluar dari liang lahat. Dan makam ini kembali ditutup. Setelah makam ini ditutup, mereka berdoa dan kemudian mereka pulang. Nah, sepulangnya mereka dari sana, tetangga-tetangga ini sudah mulai merasa ini jangan-jangan ada kejadian yang aneh. Nah, kampung mereka ini awalnya itu nggak pernah ada situasi-situasi yang horor. Jadi, kalaupun ada orang yang pernah ditakuti sosok hantu atau memedi, ini hanya terjadi 1 atau 2 kali. Nah, waktu itu entah kenapa mereka ini yakin kalau ini nggak akan lama lagi pasti ada kejadian horor. Karena kematian Pak Peno ini nggak wajar. Pak Peno meninggal akibat sumpah pocong. Dan yang kedua, ketika jenazah Pak Peno ini dimakamkan, banyak sekali kejadian-kejadian yang ganjil. Jadi mereka merasa ini pasti ada kejadian yang aneh-aneh di kampung tersebut. Nah, keesokan harinya warga beraktivitas seperti biasa. Siang itu warga ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke sekolah. Hal ini terjadi normal. Nah, malam harinya, selepas maghrib, tiba-tiba kampung ini sepi. Tanpa ada perjanjian apapun, tiba-tiba kampung ini sepi, semua orang masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Nah, waktu itu Budi ini baru pulang dari latihan futsal. Dia pulang sekitar jam 9 malam. Dia sendiri juga merasa aneh ketika masuk kampungnya. Kok kampung ini sepi, nggak seperti biasanya. Biasanya ketika Budi melewati depan pos itu selalu ada anak-anak atau bapak-bapak yang nongkrong di sana. Malam itu nggak ada satupun orang yang nongkrong. Dan di sebelah pos ronda itu ada sebuah toko. Biasanya Budi juga membeli obat nyamuk ataupun membeli rokok di warung tersebut. Tapi malam itu warung ini tutup dan kampung ini sepi sekali. Nah, Budi pun memasukkan motornya. Dia kemudian tanya ke bapak dan ibunya, "Lupa, kok tumben kampung ini sepi?" "Iyo, orang-orang itu takut. Mereka ini didatengin sosoknya Pak Peno." "Lah emang sudah ada yang didatengin?"
Ya memang belum ada, Le. Tapi orang-orang ini percaya kalau sosok Pak Peno ini akan jadi memedi. Nah, malam itu dilampaui Budi dan bapaknya melean di rumah. Sampai sekitar jam 12:30 dini hari. Tiba-tiba di sekitar jam 12:30 itu, Budi dan bapaknya ini mendengar ada suara orang yang teriak-teriak. Tapi suaranya ini memang nggak begitu keras. Tapi Budi mendengar. Jadi awalnya yang mendengar lebih dulu ini adalah Budi. Ada suara, oh, oh, oh. Nah, terus Budi ngomong ke bapaknya, Pak, Bapak denger nggak? Iya, Le. Itu kucing paling, Le. Enggak, Pak. Ini suara orang, Pak. Coba kamu lihat, Le. Nah, Budi ini berani. Dia buka pintu, dia keluar rumah. Dia coba mencari sumber suara ini. Nah, di situ Budi semakin mendengar suara ini semakin jelas. Oh, ternyata Budi mendengar ada orang yang memanggil nama Pak Ganong. Nong, Ganong, Nong, Ganong. Terus Budi masuk ngomong ke bapaknya, Pak, ini bener Pak, ada suara. Orang ini manggil namanya Pak Ganong. Terus si bapaknya Budi bilang, Le, tutupin pintunya, Le. Nah, terus Budi nutup pintu. Akhirnya Budi tanya, kenapa Pak? Kok kayaknya itu Pak Peno nyari Pak Ganong, Le? Wah, Bapak ini aneh-aneh aja. Iya, Le, Bapak yakin deh. Sudah yuk, masuk kamar yuk, kita tidur. Nah, keesokan harinya, ketika warga beraktivitas seperti biasa, muncul cerita-cerita. Jadi ternyata banyak orang-orang ini yang merasa didatengin oleh sosok pocong Pak Peno. Jadi ada salah satu warga yang memang terbiasa beliau ini bangun di tengah malam karena beliau menyiapkan dagangannya. Beliau ini masaknya di jam-jam sekitar jam 1, jam 2 dini hari. Pas waktu beliau masak, beliau ini juga mendengar ada suara laki-laki yang memanggil nama seseorang. Tentu si ibu-ibu ini pun akhirnya menghentikan aktivitasnya, beliau keluar. Pas beliau ini keluar rumah, semakin terdengar jelas. Ada suara laki-laki yang memanggil nama Ganong. Nong, Ganong, Nong, Ganong. Nah, terus si ibu-ibu ini heran juga, ini siapa malam-malam ini cari Pak Ganong. Nah, maksud si ibu-ibu ini mau bilang ke orang yang cari nama Ganong ini, Pak, rumah Pak Ganong masih di sana, ke barat lagi, bukan di sini. Jadi ibu-ibu ini ngomong seperti biasa. Sana, Pak, bukan di sini rumah Pak Ganong, di sana. Sampai itu malam-malam kok ganggu tetangga. Nah, ibu-ibu ini nggak sadar awalnya. Pas begitu beliau mau masuk rumah, si ibu-ibu ini dikagetkan dengan suara laki-laki, suaranya berat. Dan kayak seolah-olah suara ini ada di belakang beliau. Bu, terno aku nang omahe Ganong, Bu. Nah, si ibu-ibu ini noleh, dia melihat ada sosok pocong di sana. Dan pocong ini nggak terlihat wajahnya, karena wajahnya itu menghitam hancur. Tapi si ibu-ibu ini mendengar jelas bahwa pocong ini bersuara seperti itu. Akhirnya si ibu-ibu ini pun lari masuk ke dalam. Dia nggak bisa lagi melanjutkan masak. Karena ternyata beliau ini pingsan sampai pagi. Akhirnya cerita ini pun menyebar. Nah, ternyata nggak berhenti sampai di sana. Nah, setelah warga ini mendapat kabar bahwa pocong Pak Peno ini menghantui warga kampung, kampung ini menjadi sepi. Jadi setiap habis maghrib, orang-orang nggak berani lagi keluar rumah. Tapi ada beberapa anak-anak muda, setiap hari Sabtu malam Minggu mereka ini selalu nongkrong lebih dulu. Biasanya mereka habiskan waktu di jalanan untuk trek-trekan motor. Setelah itu mereka pulang dalam keadaan mabuk dan mereka biasanya nongkrong di pos ronda. Mereka ini sebenarnya sudah tahu ada cerita tentang pocong Pak Peno. Tapi mereka kayaknya cuek. Bahkan beberapa di antara mereka ini mencoba untuk menantang. Jadi mereka ini semacam taruhan. Siapa yang berani tidur di pos ronda sampai pagi hari, dia jadi pemenangnya. Nah, waktu itu mereka taruhan. Akhirnya tinggallah 4 orang di pos ronda ini. Mereka semua dalam keadaan mabuk. Nah, awalnya ada satu pemuda itu yang tiba-tiba merasa kayak kakinya ini diseret. Terus dia buka mata. Karena posisi dia ini masih dalam pengaruh alkohol, dia melihat samar-samar ada bayangan putih. Awalnya seperti itu. Jadi dia pun abaikan, dia tidur lagi. Ternyata nggak sampai di sana, dia ini ditampar. Pas di arah pipi kiri, ditampar, prak.
Dia pun akhirnya kebangun, dia duduk, dia melihat di situ ada sosok pocong, wajahnya itu hitam dan tercium aroma busuk sekali. Dari sinilah kemudian si anak ini nggak bisa bergerak, dia pingsan di tempat itu. Nah, mengetahui hal ini, teman-teman yang lain ini sebenarnya sudah tahu tentang pocong ini. Jadi mereka ini sudah lari lebih dulu. Jadi yang bertahan di pos ronda ini hanyalah satu orang pemuda yang pingsan itu. Dia ini mendapat hadiah dari teman-temannya karena teman-temannya merasa dia berhasil melampaui malam itu sampai pagi hari. Dia nggak takut. Padahal yang terjadi, dia ini pingsan sampai pagi. Nah, akhirnya si anak ini cerita bahwa malam itu dia didatengin sosok pocong Pak Peno. Baunya busuk sekali dan wajahnya itu hitam. Nah, kejadian teror pocong Pak Peno ini terjadi sampai sekitar 1 minggu lebih. Barulah di situ ada orang yang bilang ke keluarga dari Pak Peno. Dia bilang, ini Arif kok belum datang. Sampai seminggu lebih setelah Pak Peno meninggal kok Arif belum datang. Kira-kira bisa nggak Arif disuruh segera datang? Karena ini Arif yang bisa menghentikan teror pocong Pak Peno. Nah, keluarga pun bilang bahwa Arif ini akan datang kira-kira beberapa hari lagi. Jadi tepat 2 minggu setelah Pak Peno ini meninggal, Arif ini datang bersama istrinya. Istri Arif ini adalah sosok bule. Jadi selama ini memang Arif tinggal di luar negeri. Dia bekerja di sana dan memang dia nggak bisa secara langsung untuk pulang ke Indonesia. Jadi butuh waktu sekitar 2 minggu, barulah 2 minggu setelah Pak Peno meninggal, Arif dan istrinya datang ke sana. Setelah Arif ini datang, salah satu orang tetangga ini ngomong ke Arif, Mas Arif tahu nggak tentang almarhum dari Pak Peno ini? Pasti Mas Arif ini nyimpan sesuatu. Mas Arif harus bilang. Apapun itu Mas Arif harus bilang. Karena orang-orang sini ini sudah capek diteror oleh sosok pocong Pak Peno. Nah, awalnya Arif ini cuma diam. Dia lama-lama kemudian meneteskan air mata, terus dia ini masuk ke kamar. Jadi keesokan harinya Arif mendatangi satu orang tetangga ini, terus Arif cerita. Ternyata barulah di sini orang-orang ini tahu, termasuk anak-anak Pak Peno yang lain, baru mengetahui hal ini dari Arif. Arif ini bilang bahwa bapak ini pakai susuk. Ada 3 susuk yang tersimpan di tubuh bapak. Nah, mungkin susu ini belum diambil yang membuat Pak Peno ini akhirnya menghantui warga. Jadi akhirnya mereka sepakat untuk membongkar lagi makam Pak Peno dan mengambil susuk tersebut. Nah, permasalahan kedua terjadi. Pak Peno ini masang susu ini di dukun siapa? Karena yang bisa mengeluarkan hanyalah seorang dukun. Kalau orang biasa tentu nggak bisa. Nah, setelah dicari-cari informasi, ada seorang dukun yang mengaku bisa mengeluarkan susuk tersebut. Nah, di hari itu, akhirnya jenazah Pak Peno ini dikeluarkan lagi. Dan dukun tersebut melakukan ritual. Pada akhirnya susu ini pun bisa dikeluarkan dari tubuh Pak Peno. Ada 3 buah susu yang terbuat dari emas. Susu ini berbentuk seperti jarum. Ketika susu ini dikeluarkan, susu ini pun diserahkan ke Arif. Setelah itu jenazah Pak Peno kembali dimakamkan dan didoakan seperti biasa. Nah, setelah jenazah Pak Peno ini kembali dimakamkan, keesokan harinya ternyata memang warga ini masih ada yang didatengin sosok Pak Peno. Ternyata masalahnya bukan itu. Susu ini sudah diambil dari tubuh Pak Peno, dari jenazah Pak Peno. Ternyata masih ada warga yang masih dihantui dan terornya semakin ekstrim. Terutama yang dirasakan oleh Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Jadi sampai pada akhirnya teror ini terus berlangsung. Sampai hari ini, teror pocong ini terus terjadi. Nah, kira-kira di sekitaran tahun 2015, akhirnya Pak Ganong dan keluarga ini punya inisiatif untuk bagian dari Pak Peno ini diserahkan. Rumah ini memang tidak dijual, tapi untuk bagian dari Pak Peno, ini sudah diberubahkan uang dan diserahkan ke Pak Peno dan keluarga. Jadi setelah keluarga Pak Peno ini mendapat bagian uang itu, kemudian urusan dengan Pak Sony ini pun diselesaikan oleh mereka sendiri. Pada akhirnya rumah ini sampai hari ini ditempati oleh Pak Ganong dan adik-adik Pak Ganong. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Budi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.